Kasus COVID-19 ini mulai ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan kejadian luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Akibatnya, angka pasien yang terjangkit serta meninggal naik begitu pesatnya. Situasi mencekam dengan bunyi sirine lalu lalang ambulans yang menjemput pasien atau bahkan mengantarkan korban yang akan dimakamkan. Belum lagi pemberlakuan PSBB serta PPKM yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Meningkatnya angka pengangguran serta ditutupnya semua lembaga pendidikan. Beberapa sektor yang harus tetap berjalan di tengah situasi pandemi yang menakutkan, seperti kantor pemerintahan serta tenaga kesehatan yang harus banting tulang di tengah situasi pandemi dengan mengorbankan nyawa sebagai taruhan. Serta aktivitas yang berhubungan dengan pangan terpaksa harus dibatasi aktivitasnya dengan diberlakukannya jam malam. Tidak cukup sampai di situ, di tengah situasi ketakutan akibat pandemi dan situasi kebingungan akibat lumpuhnya ekonomi, masih banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan serta sensasi dengan membuat pendapat dan kabar yang tidak sesuai yang dapat meracuni pola pikir masyarakat, yang berakibat pemulihan pandemi menjadi terhambat. Namun, kabar baiknya, penelitian demi penelitian telah dilakukan, mulai dari anjuran untuk mentaati protokol kesehatan hingga mulai ditemukannya vaksin sebagai perisai kekebalan. Hal ini menyebabkan gaya hidup baru yang mau tidak mau harus dilakukan demi keselamatan. Acara hajatan, pengajian, festival, bahkan ritual adat dan keagamaan yang menjadi rutinan terpaksa ditiadakan atau minimal dilakukan tanpa adanya kerumunan. Dan bahkan semua lembaga pendidikan terpaksa dilakukan tanpa datang ke sekolahan, yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, evaluasi diberlakukannya pembelajaran jarak jauh sangatlah jauh dari harapan. Dengan ini, saya, Dilang Ibnu Afandi, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, turut andil dalam upaya sinergi pemulihan ekonomi dan gaya hidup masa pandemi melalui program Kuliah Kerja Nyata Unusida Berdaya tahun 2021 Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sudah, jangan tegang. Selanjutnya, yuk kita simak pelaksanaan program kerja KKN Unusida Berdaya tahun 2021 Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Program kerja yang pertama yaitu sosialisasi poster digital. Pelaksanaannya membuat poster digital tentang anjuran protokol kesehatan serta amalan sebagai ikhtiar batiniah agar tidak tertular COVID-19. Sosialisasinya menggunakan poster digital yang dikirim melalui grup-grup WhatsApp, Facebook, dan story sosial media lainnya, serta terdapat anjuran untuk menyebarluaskannya. Kemudian program kerja yang kedua yaitu pemasangan banner. Pelaksanaannya yaitu membuat banner dengan kalimat lindungi diri dengan berdoa, memakai masker, dan sering mencuci tangan yang akan dipasang di 3 tempat. Yang pertama yaitu di makam Desa Cemandi, yang kedua di TPQ Darul Mujtahidin 1 dan TPQ Darul Mujtahidin 2, yang mana ketiga tempat tersebut merupakan tempat yang padat aktivitas serta padat massa. Namun
banyak dijumpai kelalaian dalam penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, yaitu penyemprotan desinfektan. TPQ Darul Mujtahidin Desa Cemandi yang mendapat bantuan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berupa alat semprot serta 5 liter cairan desinfektan. Namun, belum terrealisasi kegiatan penyemprotannya. Dengan itu, maka saya menawarkan diri untuk siap membantu proses penyemprotan desinfektan di gedung dan lingkungan sekitar TPQ dengan dibantu oleh mitra kerja. Program kerja yang keempat yaitu pengadaan hand sanitizer. Pengadaan hand sanitizer yang dituju adalah rumah ketua RT 15 dan rumah ketua RT 11 serta TPQ dan Mushola Darul Mujtahidin. Di rumah ketua RT 11 dan rumah ketua RT 15 merupakan yang terdekat dari tempat tinggal saya. Ketika para ibu-ibu PKK membayar iuran, mereka tidak menggunakan hand sanitizer dan tidak tersedia, maka ketua RT akan mendapatkan 1 liter hand sanitizer gel dan 1 botol pam ukuran 500 ml. Kemudian program kerja yang kelima yaitu pembagian masker. Pembagian masker dilakukan di RA Perwanida, yaitu untuk peserta didik, serta di warung kopi, serta kedai toko yang ramai pembeli namun banyak yang tidak memakai masker. Pemilik atau penjual mendapatkan 1 kotak masker yang berisi 50 piece masker yang kemudian dibagikan kepada pembeli yang tidak memakai masker, baik karena lupa ataupun karena malas memakai masker. Selain itu, juga menyarankan kepada penjual dan pemilik untuk menjual masker dan hand sanitizer karena barang tersebut merupakan kebutuhan saat ini selama pandemi. Selain turut mensukseskan penerapan protokol kesehatan, juga menambah penghasilan dari untung penjualan masker dan hand sanitizer. Kemudian program kerja yang terakhir yaitu E-Toga, edukasi tanaman obat keluarga, yaitu mengajak beberapa anak sekitar untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat di hari libur atau setelah melakukan pembelajaran jarak jauh, mulai dari pengenalan, penanaman, perawatan, pemanenan, serta pengolahan dari tanaman obat keluarga yang bermanfaat sebagai penambah imun, yang harapannya mereka dapat menanam, merawat, memanen di rumah masing-masing, serta membuat minuman sendiri untuk konsumsi sehari-hari, guna mempersiapkan diri jika pembelajaran tatap muka sewaktu-waktu dilakukan kembali. Demikian pemaparan pelaksanaan program kerja KKN Unusida Berdaya tahun 2021 di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Semoga program yang telah terlaksana menjadi inspirasi serta membawa manfaat bagi siapa saja. Mari kita tingkatkan keimanan dan kewaspadaan, serta kita dukung pemerintahan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 agar tidak berkelanjutan